Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian hukum akli adalah hukum akal itu terbagi kepada 3 bagian. Karena adalah akal itu berkehendak bekerja atas kira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan. Pada ilmu tauhid tiada sunyi daripada 3 perkara, yaitu menghukumkan mesti ada, atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima ada tiada. Yang pertama disebut wajib akli, yaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya, tiada hakikatnya, mesti menerima ada. Yang demikian apa itu bacanya? Yang bahasa dia sih, bukan bahasa kita. Itu dikatakan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat qidam. Maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Yang kedua disebut mustahil akli, itu perkara yang tiada terima akal akan adanya hakikatnya mesti tiada. Yang demikian apakala dikatakan mustahil Tuhan baru, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baru. Ngerti nggak saudara? Enggak kan? Sama, nggak ngerti juga saya juga. Ini bahasa 200 tahun yang lalu. Kita zaman ini EYD udah disempurnakan. Jadi kita membaca kitab yang belum di EYD kan. Bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Coba gimana rumusannya lain? Nojjorono kudus koedoes, Nojjorono koedoes soe karno. Yang ketiga disebut harus akli, yaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti, maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Seperti keadaan seorang itu ada kalanya boleh ia bergerak ataupun diam. Maksud musannif hukum akli ada 3 gitu. Wajib, mustahil, jaiz. Ini wajib, mustahil, jaiz sifat, bukan zat. Semua perkara itu, semua al-mawjudat, semua barang yang ada, cuma 2, zahir, gaib. Cuma 2 doang, zahir, gaib. Barang zahir, barang sudah 2 doang. Yang kelihatan sama mata zahir, yang kelihatan sama mata gaib. Barang yang zahir terbagi 2. Jadi perkara ada 2, zahir dan gaib. Barang yang zahir terbagi 2. Pertama basit, kedua murakkab. Basit itu benda zahir nih, yang tersusun dari 1 partikel. Partikel itu unsur. Murakkab itu benda yang tersusun dari 2 partikel ataupun lebih. 2 partikel ataupun lebih. Ini al-basit, dia tersusun dari 1 partikel. Para ahli kimia mengatakan bahwa yang dikatakan dengan benda yang hanya tersusun dari 1 partikel itu atom namanya. Saking kecilnya dia tidak bisa terlihat, bukan karena gaib, karena terlalu kecilnya. Terlalu kecil, bukan gaib, bukan benda gaib, bukan barang gaib. Terlalu kecilnya dia tidak bisa terlihat, sehingga untuk melihatnya dia harus menggunakan alat mikroskop namanya. Gunakan alat mikroskop. Di zoom, oh ternyata ini atom terdiri dari 3 partikel. Dia ada 3 butiran yang saling berkeliling satu sama lain. 3 butiran itu diistilahkan, butiran itu dikatakan pertama proton, kedua neutron, ketiga elektron. Proton, neutron, elektron. Jadi 3 partikel ini adalah unsur atom.
Setelah ditemukan 3 unsur itu, dia hanya mampu melihat, tapi dia tidak mengenal hakikatnya. Hakikatnya apa ini? Wallahu a'lam. Sebab itu 3 partikel itu saling tidak bisa lepas. 3 itu muter gitu. Jadi nggak bisa jauh. Dia punya daya gravitasi yang saling tarik menarik satu sama lain. Seperti ketika benda kita lemparkan ke atas, cus, dia akan jatuh. Itu karena ada gravitasi bumi. Seperti halnya planet-planet yang ada di angkasa itu, dia tidak keluar dari porosnya karena satu sama lain dia mempunyai gravitasi tarik menarik. Jadi ada keseimbangan. Ini proton, neutron dan elektron dia tidak bisa berjauhan. Terus begitu. Orang tidak bisa menjawab ma huwa proton, ma huwa neutron, wa ma huwa elektron. Tapi dia lihat ini ada keseimbangan. Ini baru satu partikel, orang tidak bisa menjawab apa hakikatnya. Bagaimana kalau terdiri dari 2 atom? Bagaimana 3 atom? Bagaimana 4 atom? Bagaimana menjadi batu besar? Dia tidak tahu hakikatnya. Bagaimana menjadi gunung? Tidak tahu hakikatnya. Sedangkan ini perkara zahir yang bisa dilihat. Bagaimana tentang perkara batin yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan apa tadi? Mikroskop. Tidak pula bisa digunakan untuk pakai teleskop, nggak bisa. Mikroskop tidak bisa karena ini batin. Bagaimana dia bisa melihat itu roh? Bagaimana bisa melihat malaikat? Bagaimana bisa melihat syaitan? Bagaimana bisa melihat jin? Bagaimana dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maha gaib. Wa zahir wal batin. Maka untuk mengenal itu tidak bisa orang kenal sesuatu karena zatnya, tapi dia akan mengenal karena sifatnya. Sifat itu yang akan mengenali itu hal. Sifat itu alamat, alamat itu tanda, tanda itu ciri, ciri itu yang mengenali itu hal. Seperti halnya sebentar lagi akan turun hujan karena kita lihat mendung, itu alamat namanya. Sebentar lagi akan turun hujan karena kita lihat geledek, gulung-gulung dengar. Atau kita lihat petir, atau kita lihat kilat, kita akan katakan itu hujan. Lalu hujan itu belum turun, tapi sudah dikasih alamat. Maka begitu juga untuk mengenal sesuatu itu ada alamat. Alamat itu saudara sifat namanya, dan sifat itu ada sifat yang tak bisa pisah daripada zat. Selama-lamanya begitu, seperti gula dan manis. Di mana ada gula daripada manis, maka ini dikatakan sifat wajib. Masuklah hukum akal pertama, wajib namanya. Sifat yang tidak bisa lepas daripada zat, seperti manis pada gula, atau seperti pedas pada cabai, atau seperti asam pada ketek. Setiap ketek asam. Tidak bisa lepas, itu wajib. Wajib itu ada satu wajib yang kontinu fi kulil awqat wal azman. Ada wajib yang sementara saja. Gula ini manis fi kulil awqat wal azman. Setiap masa, setiap waktu gula ini manis. Maka dikatakan wajibun zatiyun. Namanya wajibun zatiyun. Allah Ta'ala wajib bersifat wujud. Wujudnya tidak terikat waktu. Senantiasa Allah bersifat wujud, senantiasa bersifat qidam, senantiasa bersifat baqa. Maka ini wajibnya dikatakan wajibun zatiyun. Ada wajib yang temporer. Sayur asam rasanya asin. Ini karena digaremin, cuma sementara saja. Ini namanya wajib. Saat dia sudah digaremin menjadi asin, nggak bisa, itu sifat namanya, sifat, tidak bisa pisah. Maka itu dikatakan wajibun aridiyun. Jadi ada wajib wazati, ada wajib aridi. Wajib zati asli, wajib aridi palsu. Si jahit kadang benar kadang bohong. Kalau lagi benar ya benar dia, maka itu benarnya wajib aridi. Kadang-kadang wajib zati, ngaji ini yang lempangan mikir.
Wajib zati ada dikarenakan sebuah sabab, ada yang tak dikarenakan sebuah sabab. Allah Ta'ala bersifat wujud tanpa sabab. Allah Ta'ala bersifat kidam tanpa sabab. Allah Ta'ala bersifat ilmu, hayat, sama, basar, kalam tanpa sebab. Allah Ta'ala itu alim, sudah hakikatnya alim tanpa sebab, namanya alim bidzatih. Allah Ta'ala itu wujud, wujud sudah hakikatnya begitu, bukan karena diwujudkan. Yang tanpa sebab itu dikatakan wajib zati mutlak. Tanpa sebab itu dikatakan wajibnya zati mutlak. Ada lagi wajib saudara yang disebabkan oleh satu sabab. Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya itu bersifat sidik, amanah, tabligh, fitonah, disebabkan Allah yang membuatnya. Allah membuat Rasulullah bersifat sidik, bersifat amanah, bersifat tabligh, bersifat fitonah, wajib bagi Rasulullah. Dan ini setiap saat, setiap waktu berlakunya, maka dikatakan wajibnya wajib zati. Tidak ada seorang nabi yang tak bersifat sidik, amanah, tabligh, fitonah. Tapi beliau makhluk, sidik, amanah, tabligh, fatonahnya diberikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan wajibnya wajib zati muqayyad. Jadi wajib itu ada wajib zati, ada wajib aridi. Wajib zati asli, aridi palsu. Kemudian wajib zati terbagi dua, mutlak. Pertama wajib zati mutlak yang tak terikat oleh sabab, seperti wujud kidam bakonya Allah Ta'ala. Yang kedua wajib zati muqayyad, wajib zati yang terikat sabab. Itu pertama. Kemudian apabila sifat itu tak bisa menyatu dengan zat, sifat tapi mudhadatun lidzat, kaunus sifati mudhadatan lidzat, sifatnya itu berlawanan dengan zat. Bola kotak, ada nggak bola kotak? Pak, beli bola Pak yang kotak, sambit kita. Jadi bola memang, tapi kotaknya tidak mungkin. Ini namanya sifat yang berlawanan. Beli bola yang kotak, Pak, beli bola yang segitiga, ada nggak gitu? Nggak ada. Bola pasti apa? Pasti bulat. Maka kotak dan segitiga ini dinamakan yang kedua sifat mustahil. Kalau wajib sifat yang tidak bisa lepas daripada zat, tapi kalau mustahil sifat yang bertolak belakang daripada zat. Orang mengenali sesuatu ada kalanya dengan sifat wajibnya, ada kalanya dengan sifat mustahilnya. Orang kenal bola ada kalanya dengan dia melihat bulatnya, ada kalanya dia melihat warna kotak. Itu kotak, berarti bukan bola. Itu segitiga, itu kubus, itu bujur sangkar, itu berarti bukan bola, karena bola itu mustahil begitu. Nah, itu karena dia bola itu bulat. Maka ketika Allah Ta'ala dikatakan bahru, Allah Ta'ala dikatakan ma'dum, tiada, ataupun bahru, ataupun hadis, ataupun pana, binasa dan sebagainya, maka itu mengenal Allah Ta'ala dengan sifat mustahil. Jadi zat itu tidak bisa dikenal dengan hakikat zatnya, melainkan dia kenal dengan sifatnya. Ada sifat wajib, ada sifat apa? Mustahil. Yang ketiga, sifat itu bisa berlaku, bisa tidak. Tidak lazim dia menjadi sifat bagi zat, dan tidak lazim pula dia bertentangan dengan zat. Tapi dia bisa berjadi, kadang dia bisa menjadi sifat dan kadang tidak menjadi sifat. Si Zaid boleh sehat, boleh tidak. Tidak wajib sehat dan tidak mustahil sehat. Allah Ta'ala boleh menurunkan hujan, boleh tidak. Allah Ta'ala boleh membuat orang sehat, boleh sakit. Allah Ta'ala boleh membuat orang hidup, menikmati. Allah Ta'ala boleh membuat orang menjadi alim, bisa juga Allah Ta'ala buat orang menjadi tidak alim. Allah Ta'ala bisa membuat manusia ada di atas, bisa di bawah, bisa membuat manusia tinggi, bisa pendek, terserah. Itu semuanya boleh, tidak ada satu kewajiban. Maka mengenal sesuatu dengan perkara yang boleh saja terjadi, boleh tidak, ini dikatakan sifat jaiz ataupun sifat mungkin. Maka ini ketiganya, wajib, mustahil, jaiz. Inilah yang pembagian daripada hukum akli. Jadi kenapa itu terbagi tiga? Karena sifat ada yang ada yang lazim, dia mesti, ada yang berlawanan, ada yang bisa terjadi dan bisa tidak. Yang mesti terjadi itu dikatakan sifat wajib, yang tak terjadi dikatakan sifat mustahil, dan yang bisa terjadi dan bisa tidak itu dikatakan sifat jaiz. Begitu pula sifat Allah Ta'ala yang 20, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Ketiga-tiganya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena benda zahir saja kita tidak bisa mengenal hakikat zatnya. Bagaimana yang gaib?
benda zahir saja kita mengenal itu karena sifat alamat cirinya. Itu si Zaid, kenapa itu? Siapa itu orang namanya? Zaid. Karena apa? Sebab dia ganteng. Itu ganteng sifatnya. Kita tidak mengenal si Zaid itu karena hakikatnya. Sebab kalau hakikatnya kita harus mengenal berapa unsur darah yang ada di dalam tubuhnya, berapa banyak tulang yang ada di dalam tubuhnya, berapa banyak air yang dibutuhkan oleh si Zaid. Kemudian ruas-ruas yang ada di dalam dagingnya atau berapa ribu ruas. Urat yang tersebar di dalam tubuhnya ada berapa ribu urat yang tersebar di dalam tubuhnya. Itu namanya pengenalan tentang hakikat. Nah, mengenal Allah Ta'ala, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah, kata Rasulullah. Kau tidak akan bisa makrifat kepada Allah sebenar-benarnya makrifat, tidak bisa mengenal zatnya. Cukup mengenal sifatnya, gugur kewajiban. Cukup mengenal wujud kidam bakal makhalafatul hawadisi kama binafsih, cukup sudah. Hidup di dunia belajar sifat 20, tidak ada tuntutan lagi di akhirat, selamat iman dan Islamnya, mati husnul khatimah, masuk ke dalam keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. عليه